Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Doni. Di sini Doni akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana suatu proses dari mungkin yang kita lebih banyak kenal berupa YOLO atau image processing, di mana ketika kita nanti punya beberapa gambar, kita akan latih terlebih dahulu komputernya untuk mengerti bahwa ini adalah gambar produk A, ini gambar produk B, ini produk C, dan nantinya komputer akan secara otomatis ketika kita masukkan gambar yang hampir serupa, dia akan mengetahui ada berapa produk di dalamnya dan juga jenisnya itu macamnya apa. Nah, untuk yang pertama nantinya kita memerlukan sampel. Dalam artian sampel itu adalah gambar-gambar yang kita miliki. Nah, yang pertama nanti kita akan buka RoboFlow. Nah, RoboFlow mungkin teman-teman kalau belum tahu, saya akan tuliskan terlebih dahulu RoboFlow. RoboFlow itu seperti ini nanti tampilan awalnya. Teman-teman bisa buka sendiri nanti. Nah, seperti ini, bisa diklik new project, ataupun nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman sudah pernah, ya pastikan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan suatu mengaplikasikan gambar untuk melatih komputer. Saya mempunyai sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti ada 15 gambar yang saya latih, dengan setiap gambar itu berbeda-beda ya. Ada yang gambarnya seperti ini, nah saya namakan anting. Ada yang gambarnya seperti ini, saya namakan donat. Seperti ini juga, nah, banyak sekali. Ini namanya Korea. Nah, jadi nantinya kita harus melakukan suatu drag pada gambar yang kita pilih. Jadi bagian mana sih yang dinamakan Korea sendiri, bagian mana sih yang dinamakan donat sendiri, sehingga nantinya komputer lama kelamaan akan tahu bahwa oh ini loh gambarnya yang bernama Korea, oh ini loh namanya yang gambarnya donat dan sebagainya, sehingga komputer nanti bisa mengimage processing sendiri bahwa gambar ini yang dinamakan Korea, gambar ini yang dinamakan nanti donat. Dan nanti mempermudah mungkin pengaplikasian lebih jauh lagi, kita bisa mengerti pada proses pengecekan QC, mana bagian atau mana benda yang QC oke ataupun QC not oke. Nah, itu nanti bisa diimplementasikan dalam proses yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mempunyai image processing yang sudah kita proses, nanti datanya itu harus kita lakukan suatu proses export dataset. Nah, export dataset nanti kita memerlukan banyak sekali mungkin pilihan ya, tapi saya menggunakan YOLO V5. YOLO V5 kita tekan, nanti kalau misalnya kita melihat show download code, nanti bisa dilihat secara langsung datanya seperti ini, ataukah kita nanti juga bisa melakukan proses download zipnya. Nah, buat kita sendiri nanti kita akan melakukan proses download zip saja. Nah, untuk mempersingkat proses yang telah saya lakukan, saya sudah melakukan proses download zip dengan saya masukkan pada YOLO. Nah, di sini ada counting mesin 1. Nah, ini adalah isi dari ekstrak yang telah saya buat sendiri. Nantinya saya akan mencontohkan kepada teman-teman bagaimana secara lebih mudah lagi untuk melakukan proses pengekstrakan. Oke. Saya akan buat folder terlebih dahulu. YOLO PPNS. YOLO PPNS ini saya akan masukkan terlebih dahulu data yang saya punya sebelumnya. Yang mana data yang saya punya sebelumnya ini tadi saya akan kopikan terlebih dahulu, sehingga nanti kita lebih mudah untuk memprosesnya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mulai copy program yang telah kita ekspor dari RoboFlow, kita lihat saya sudah masukkan ke YOLO PPNS. Ini adalah program dari proses yang telah kita lakukan tadi. Kita masuk ke Google Colab. Nah, Google Colab ini saya akan membuat new notebook. Nah, ini adalah proses sesungguhnya di mana nantinya kita bisa melihat apakah deteksi yang kita lakukan selama ini bisa atau tidak. Nah, kita beri nama terlebih dahulu, yaitu Machine Vision. Nah, Machine Vision yang pertama, sebelum kita lakukan proses yang lebih
jauh lagi, kita harus melakukan change runtime tipe dimana kita menggunakan T4 GPU dan Python 3. Nah, kita juga harus mengkonekkan terlebih dahulu Google Drive kita. Oh, ini sudah masuk ke Google Drive. Jadi mungkin ada waktu sebentar untuk melakukan proses konfigurasi terhadap Google Drive yang kita miliki. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengecek apakah NVIDIA kita sudah terhubung tadi, karena kita akan menggunakan runtime database-nya. Change runtime tipenya adalah T4 GPU. Kita masukkan coba ini di code-nya. Kita masukkan apakah sudah sesuai atau belum. Sudah tertampil, ini menandakan bahwa kita sudah siap dan sudah bisa untuk melakukan proses selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke data yang kita punya atau folder yang kita punya, dimana folder yang kita punya ini ada pada YOLO PPNS. Mungkin kita bisa copy saja. Kita bisa copy saja untuk masuk ke folder selanjutnya. Sudah masuk, itu sudah menandakan bahwa kita bisa melakukan proses selanjutnya. Kita lakukan ambil dataset pada flowchart Google Drive, di mana saya akan menambahkan kode kembali. Nah, kita lakukan prosesnya. Kita harus melakukan penekanan pada tombol ini ya, run itu ya. Apakah sukses? Sedang ditunggu dan dijalankan untuk melihat apakah proses sudah sukses. Sudah 100%. Kita lanjutkan. Proses selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pengambilan data melalui dataset dari GitHub. Nah, kita akan proses selanjutnya. Nah, nanti ada tulisan berapa resolving details dan sebagainya. Nah, sudah selesai. Ini menandakan bahwa memang proses sudah selesai dilakukan. Nah, kita lanjutkan ke proses untuk melakukan masuk data yang sudah kita buat di YOLO V5 ini dengan cara melakukan proses masuk ke folder yang telah kita buat YOLO V5. Maaf, saya sering lupa untuk menekan tombol di samping ini. Nah, sudah masuk ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya kita akan melakukan proses installing digunakan pada YOLO V5 ini nanti. Install library pada YOLO V5. Nanti sampai muncul setup complete pada tampilan di bawah. Masih menunggu. Mungkin memerlukan sedikit banyak waktu ya, dalam artian kita harus lebih bersabar dalam prosesnya, dan kita juga harus mengerti bahwa alurnya seperti apa, sehingga jika satu langkah pun terlewatkan maka ya akan sangat fatal untuk komputer membaca bahwa ini tidak bisa ataupun ini salah dan sebagainya. Setup sudah komplit. Jadi mungkin setelah ini kita melakukan proses training YOLO. Nah, training YOLO ini ada satu hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan, yang nantinya saya akan mengkopikan program yang telah saya buat. Saya yakin bahwa ketika teman-teman nanti mengikuti program ini tidak 100% akan berhasil, tapi harus melalui beberapa tahapan. Nah, tahapannya adalah mengganti data YAML ini. Nah, di mana? Ya, kita coba cari dulu ya. Ini harusnya foldernya YOLO PPNS. Mungkin
counting mesin ya. Mesin 1 kita lihat dulu. Nah di sini ada data YM. Datanya ini harus kita perbarui terlebih dahulu supaya memang benar. Kita lihat dulu, ini kan tes, ini ada image. Nah, kita harus ganti dulu tagnya jadi ini, copy paste. Nah, kita harus ganti terlebih dahulu ya, jadi copy paste ini ya, misalnya harus dia kali. Di data trails ini kita juga ganti image copy paste, kita hapus terlebih dahulu. Nanti yang terakhir ini adalah file, kita copy paste, kita hapus. Valid sudah semuanya, saatnya tinggal ini kita lakukan proses pergantian pada YOLO model YOLO 5S. Berarti kan kita cari dulu di sini bagian model YOLO 5S ini, kita copy terlebih dahulu, copy paste, kita hapus. Dulu sudah kita lakukan proses. Apakah berhasil atau tidak, coba kita lihat terlebih dahulu. Ini memerlukan waktu yang cukup lama karena proses trainingnya juga membutuhkan beberapa waktu untuk mendeklarasikan dan bisa membaca beberapa hal. Kita tunggu saja. Tampaknya hampir berhasil. Terlihat apakah bisa? Ternyata bisa guys. Nah ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi bersabar-sabarlah dengan proses yang kita akan kerjakan setelah ini karena cukup lama guys. Kalau tidak salah nanti bisa sampai sesuai dengan yang kita tambahkan ya, 433 kalau tidak salah ya, 499. Jadi epoch-nya nanti sampai 499 sehingga bisa dikatakan ya cukup lama lah. Ini masih 22/499, jadi mungkin masih 10 kali dari waktu sekarang.
sudah selesai teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan melakukan proses pengaplikasian apakah sudah sesuai hal yang kita lakukan dari tadi atau program yang kita lakukan dari tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita akan masuk di sini copy paste. Jadi kita masuk ke YOLO, masuk ke run, ke trains, mesin counting, ke wake sampai ke nanti base.pt. Ini kita copy, kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti. Ini YOLO.ppns ini jangan sampai salah teman-teman. Kalau misalnya salah pun nanti tidak bisa membaca apa yang kita lakukan selama ini, jadi sia-sia teman-teman. Kita lakukan proses trainingnya apakah berhasil atau tidak. Masih tahap detecting. Nah, sudah. Nah, dikatakan ada 2 donat. Apakah benar ada 2 donat pada gambar yang kita lakukan tadi? Nah, kita akan run. Dimana run di detect. Coba kita cari ya di YOLO V5 run. Di run itu ada detect ya. Kita cari di sampel. Nah, kita lihat apakah ternyata sesuai teman-teman. Jadi memang percobaan yang kita buat tadi sesuai. Kita coba lagi dengan gambar yang lainnya teman-teman. Apakah memang sudah sesuai yang kita lakukan atau belum sesuai, ataukah cuma ngada-ngada ini Mas Doni ini. Nah, kita coba lagi dengan pergantian lagi. Kita ganti YOLO.ppts. Kita copy aja dari atas yang biar cepat. Ganti lagi YOLO.ppts. Kita run. Apakah sesuai? Nah, kita buktikan bahwa program yang kita lakukan dari tadi tidak sia-sia. Sudah muncul kata-katanya 7 anting. Apakah ada 7 anting? Coba kita run dulu. Kok enggak ada? Oh, sudah muncul. Apakah anting? Ternyata benar ada anting guys. Ada 7 anting. Ya, jadi membuktikan bahwa proses yang kita lalui sudah sesuai. Itulah salah satu contoh nanti pengaplikasiannya yang lebih sederhana. Tapi kalau teman-teman mau lebih luas lagi, nanti bisa diikuti. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih proses pemrograman tersebut. Nah, terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diluangkan untuk melihat video ini. Semoga menarik dan semangat untuk terus belajar. Bye bye.